Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Aris PPN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Welcome to Papdong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Dalam rangka Hari Kesehatan Gizi Nasional 2026, kami menghadirkan pembahasan dengan tema Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal, Solusi Cerdas untuk Generasi Emas 2045. Tema ini mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam memilih asupan gizi, khususnya dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal yang ada di Indonesia. Bersama Dokter Gizi, nanti kita akan membahas peran gizi optimal untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas. Bersama saya, Bella Oktaviani, ahli media keperawatan. Stay tune di episode kita kali ini. Untuk itu telah hadir bersama kita dokter spesialis gizi, Dr. Rizka Hanifah, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas tentang pemenuhan gizi yang baik yang dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal nih dok, agar Sobat RS PPN di rumah lebih mengerti lagi dok. Tapi sebelumnya saya mau tanya dok, apa makna Hari Gizi Nasional bagi dunia kesehatan dok, khususnya dalam membangun generasi emas 2045? Silahkan dokter. Baik, jadi Hari Gizi Nasional ini bukan hanya sebagai selebrasi, tapi momentum refleksi dan juga fondasi penguatan peran gizi sebagai sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi. Nah, bagi generasi emas 2045 ada beberapa hal yang bisa kita usahakan, yaitu dengan melalui Hari Gizi Nasional ini, gizi itu sebagai fondasi jangka panjang. Generasi emas 2045 hanya dapat tercapai jika anak-anak Indonesia mulai dari hari ini memiliki status gizi yang baik. Sehingga nantinya diharapkan pada saat masa mendatang, kecerdasan yang meningkat, fungsi kognitif yang meningkat, kemudian produktivitas juga meningkat, sehingga berdaya saing lebih bagus lagi di masa mendatang. Kemudian yang kedua, Hari Gizi Nasional itu juga memperlihatkan dan juga mengingatkan kembali bahwa pelayanan kesehatan sudah bergeser paradigmanya dari mulai awalnya kuratif atau tata laksana itu menjadi preventif atau pencegahan. Kan ada slogannya pencegahan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, melalui apa? Ya, kita bisa mengusahakannya melalui screening atau deteksi dini, kemudian juga edukasi, serta tata laksana gizi secara cepat dan juga tepat, sehingga tidak masalahnya berkelanjutan terus-menerus, sesuai dengan kondisinya saat itu. Kemudian juga saat ini Indonesia itu mengalami double burden atau beban ganda. Ya, di satu sisi masyarakatnya dari dahulu masih ada masalahnya kekurangan gizi, tapi di sisi lain semakin kesini angka obesitas dan juga penyakit tidak menular semakin meningkat. Nah, dua hal ini tentunya sangat mengancam generasi ke depannya, sehingga diharapkan dengan adanya peringatan Hari Gizi Nasional ini menjadi pengingat bahwa kita masih bisa untuk menata laksananya dengan baik secara lengkap dan juga komprehensif. Kemudian berikutnya apa? Kita dengan Hari Gizi Nasional ini berharap bisa meningkatkan literasi masyarakat terhadap gizi. Bukan hanya soal teori, kita bisa memberikan contoh yang tepat, pemilihan makanan yang baik, pengolahannya, sehingga diharapkan masyarakat mengerti sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan nantinya bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Betul dokter, jadi Hari Kesehatan Gizi ini bukan hanya sekedar selebrasi ya dok ya. Betul. Baik dokter, bagaimana cara kita memaknai dok penuhi gizi seimbang dari pangan lokal dalam konteks masyarakat saat ini dokter? Silakan dok. Baik, jadi penuhi gizi seimbang ya dari pangan lokal itu sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana kita masih mengalami masalah gizi yang tadi ya double burden, baik itu malnutrisi maupun obesitas. Nah, masalahnya, menariknya sekarang itu persepsi masyarakat
makan sehat itu hanya dapat dicapai dengan harga yang relatif mahal dan berbasis bahan makanan impor. Padahal sebaliknya, kita bisa memenuhi dari pangan lokal. Pangan lokal kita kan sangat kaya sekali lah dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam kita melimpah, sehingga tinggal bagaimana kita lagi untuk pintar-pintar mengolahnya dengan baik, kemudian mengkombinasikannya sesuai dengan prinsip gizi seimbang, sehingga kita mendapatkan nutrisi secara optimal dan status gizi kita pun juga akan baik ke depannya. Berarti mitos ya dok, kalau pangan lokal itu bukan sumber gizi yang baik untuk kita ya dok ya. Pangan lokal itu adalah kunci utama sumber gizi kita. Mengapa pemenuhan gizi itu menjadi kunci utama dok dalam membangun generasi emas di 2045 dokter? Oke, jadi masa awal kehidupan itu masa yang paling penting dalam menentukan kualitas generasi mendatang. Dimana jika terjadi masalah nutrisi, terutama di awal kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan, efeknya akan jangka panjang. Bukan hanya soal masalah pertumbuhan, tapi juga masalah imunitasnya, kemudian fungsi kognitifnya, selain itu juga risiko penyakit yang bisa diterima di masa depannya. Ya, sehingga apa? Dengan diharapkan dengan gizi yang optimal, yang seimbang, mendapatkan generasi yang berkualitas, sehat, dan juga bisa berdaya saing di masa depan ya, betul. Apa dampak jangka panjang nih dok jika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi secara optimal dok? Baik, efeknya sangat banyak ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama pastinya akan mengakibatkan gangguan terhadap pertumbuhan. Ya, nutrisi-nutrisi tertentu, jika ada kekurangan nutrisi, energi, kemudian protein, vitamin, dan juga mineral sebagai mikronutrien, itu akan berperan dalam pertumbuhan tinggi. Ya, selain pertumbuhan tinggi atau pertumbuhan linear, itu juga berkaitan dengan perubahan fungsi dan juga struktur tubuh. Dimana jika terjadi terutama di awal-awal kehidupan, sifatnya bisa jadi irreversible dan nantinya akan memberikan dampak yang buruk di masa mendatang. Kemudian yang kedua, efeknya terhadap gangguan fungsi otak dan juga kognitif. Ya, nutrisi, contohnya seperti protein, kemudian yodium, zinc, omega 3, terutama DHA di dalamnya itu penting sekali untuk perkembangan otak anak. Nah, dimana jika kekurangan berarti kan nanti pada saat usia sekolah bisa jadi kemampuan akademiknya jadi menurun, daya konsentrasinya juga rendah, dan juga nanti pada saat kerja juga produktivitas akan menurun. Kemudian juga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit di masa mendatang. Anak-anak yang malnutrisi itu berisiko tinggi mengalami penyakit-penyakit metabolis seperti hipertensi, diabetes, maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu yang paling tidak kita harapkan ya. Kemudian terakhir juga dampak secara ekonomi dan juga sosial. Anak-anak yang memang kognitifnya kurang, tentunya pendidikannya akan lebih rendah ya dibanding mungkin seusia sebayanya, sehingga nanti kompetisi dan juga produktivitas pada saat kerja pun juga akan lebih buruk lah ya pastinya. Baik dokter, jadi pemenuhan gizi sejak dini itu memang sangat penting ya dok ya, dimulai dari ibu hamil, anak, remaja, hingga dewasa ya dok ya. Baik dokter, seberapa besar dok potensi pangan lokal kita yang ada di Indonesia dok sebagai sumber gizi kita dalam kebutuhan gizi masyarakat saat ini dok? Oke, peran pangan lokal kita tentunya sangat besar ya. Kita bisa manfaatkan dari apa yang ada di sekitar kita sehari-hari. Mulai dari apa? Mulai dari sumber karbohidrat. Bukan hanya soal beras ya, kita kan juga banyak seperti umbi-umbian, kentang, singkong, ubi maupun sagu. Itu sumber karbohidrat yang baik dan juga bernutrisi serta serat yang tinggi. Ya. Kemudian protein kita bisa dapat dari ikan, air laut, telur, betul. Nah, itu kan protein yang bagus sebagai pendukung juga untuk pertumbuhan anak ya, terutama pertumbuhan otaknya. Kemudian apalagi vitamin dan mineral dari mana? Dari sayur dan juga buah-buahan. Kita sebagai negara tropis pastinya kaya ya terhadap sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, di mana di dalamnya terdapat vitamin dan mineral yang tentunya juga memiliki kadar antioksidan yang tinggi gitu, sehingga juga bisa menangkal radikal bebas yang ada. Ya sebenarnya ketersediaan tidak jadi masalah ya di Indonesia. Ya, karena sudah melimpah ya dok ya. Betul, tapi lebih ke persepsi masyarakatnya. Betul. Ya dianggap
mungkin sekarang ini makanan lokal itu atau pangan lokal itu makanan kelas 2. Sedangkan sudah kalah nih Dengan branding yang instan itu popularitasnya, dok, betul, ya, dok. dengan makanan impor, makanan instan yang dikemas lebih menarik dengan promosi yang gencar. Jadinya mungkin masyarakat lebih memilih bahan makanan yang seperti itu ya, memang sudah banyak beredar di masyarakat. Padahal makanan lokal itu sumber gizi yang paling optimal ya dok ya. Oh ya. Baik dokter, dokter boleh berbagi penjelasan terkait contoh pangan lokal dok yang mudah dijumpai di sekitar kita dok. Tadi udah dokter spill sedikit ya. Boleh diberikan contoh lagi dok lebih lanjut? Oke, ya jadi kita bisa mulai dari protein ya. Protein kan ada protein hewani. Protein hewani bisa dari air laut, air tawar, di mana ikan-ikan tersebut itu memiliki protein yang sangat baik, kemudian lemak yang baik juga, di dalamnya terdapat omega 3 yang penting untuk pertumbuhan dan juga untuk kesehatan jantung. Kemudian juga kita bisa dapat dari lauk hewan nabati juga ya, nabati, tahu dan juga tempe itu juga sangat penting. Secara dia mudah dicerna juga. Kemudian juga ada apalagi karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi, selain itu beras, apalagi umbi-umbian, mungkin ya kentang, singkong, sagu, Jagung juga, boleh ya dok ya? betul, jagung juga boleh. Dia sifatnya karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks ini dia memiliki serat yang tinggi sehingga dicernanya juga lama sehingga tidak cepat menaikkan gula darah. Ya, selain itu juga karena dia tinggi serat, dia juga memberikan manfaat untuk saluran cerna kita. Kemudian apalagi vitamin dan juga mineral dari sayur dan buah-buahan tadi ya, dia kaya akan antioksidan. Sayur, kemudian buah seperti mangga, pisang, itu kan banyak ditemui ya sehari. Alpukat ya dok ya. Alpukat juga, ya. Jadi itu sangat penting. Jadi lebih baik real food ya dok ya, dengan pangan lokal kita seperti nasi, karbohidratnya, proteinnya hewaninya dari ikan, ayam atau telur, Betul. sayuran dibanding cemil-cemilan yang kurang baik ya dok ya. Mengapa pangan lokal sering dianggap kalah ya dok ya brandingnya dibanding makanan impor gitu dok? Oke, ya memang makanan lokal itu mungkin secara edukasi ya kurang tersampaikan di masyarakat secara luas. Apalagi sekarang makanan lokal, makanan impor, kemudian juga makanan instan itu gencar-gencarnya dia mereka. Iklan media promosi di mana-mana, baik itu di media sosial, TV, kemudian juga klaimnya ya menganggap nutrisinya lebih baik, padahal sebenarnya bisa jadi tidak. Kemudian juga apalagi dia dilakukan dikemas dengan yang kemasan yang menarik, ya sehingga ya buat anak-anak itu lebih menarik tentunya di mereka. Padahal sebenarnya terutama di makanan kemasan itu cenderung tinggi gula, garam dan juga lemak. Sementara nutrisi-nutrisi mikronutrien seperti vitamin dan mineral itu sedikit sekali. Nah sebaliknya, padahal di makanan yang pangan lokal itu kan minim pengolahannya, lebih segar, lebih dapat ditemui, sehingga seharusnya bisa lebih tidak pengawet juga ya dok ya. Tinggal gimana kita memberikan edukasi, memberikan ya mengubah persepsi lah masyarakat bahwa sebenarnya yang kita butuhkan yang untuk nutrisi sehari-hari itu bisa didapatkan di sekeliling kita dengan harganya yang relatif terjangkau, dengan nutrisi yang lebih baik dan bisa memenuhi gizi seimbang kita sehari-hari. Jadi sebenarnya lebih baik kita homemade ya dok ya, agar lebih tahu higienisnya, kualitas gizinya yang terbaik untuk kita konsumsi sehari-hari. Baik, apa sih dok tantangan terbesar kita nih dok saat ini dalam mempromosikan pemilihan pangan lokal dok bagi masyarakat kita dok? Ya. Ya tadi ya dok ya yang di branding lebih menarik seperti itu ya dok ya. Betul ya, jadi memang lebih ke persepsi tadi ya. Persepsi bahwa selama ini ya makanan impor dan juga makanan olahan itu lebih mungkin lebih bernutrisi atau lebih apa ya, promosinya lebih masif. Betul. Padahal ya selama ini ya makanan pangan lokal ya sebenarnya lebih kita andalkan walaupun minim ini ya promosinya juga minim, kemudian juga edukasinya kurang gencar. Nah itu kita bisa lebih memberikan pengertian lagi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat pentingnya bahan lokal tersebut. Betul dok. Bagaimana peran keluarga nih dok dalam membentuk pola makan yang bergizi dok berbasis pangan lokal ini dok? Oke, ya jadi keluarga itu fundamental ya, fondasi utama dalam membentuk kebiasaan makan.
Nah, apalagi orang tua ini dianggap sebagai role model. Apa yang orang tua sediakan kepada anak-anak dengan konsisten setiap harinya dengan pengolahan yang menarik, tentunya nanti akan membuat anak itu terbiasa dengan makanan yang Pola disajikan. makannya ya, Dok. Betul. Ya, dengan terbiasa setiap hari diharapkan apa? Kebiasaan itu terbawa hingga masa dewasanya, sehingga juga secara kualitas makannya pun juga lebih bagus ya sebenarnya. Ya, selain itu keluarga juga berperan sekali dalam mencontohkan bahan makanan yang bagaimana makanan itu diolah, tapi juga minim proses. Beda halnya dengan makanan ultra proses tersebut, sehingga memberikan manfaat tanpa mengurangi nilai gizi di makanan tersebut. Baik, Dok. Boleh berbagi tips sederhana, Dok, terkait menu makanan yang kids friendly di keluarga, atau adakah cara atau teknik pengolahan khususnya, Dok? Oke, jadi tipsnya sebenarnya kalau gizi seimbang itu kembali lagi ada namanya isi piringku. Isi piringku digambarkan komposisi jenis makanan dalam satu piring. Ini kan piring biasanya bulat ya. Kita bisa gambarkan yang setengahnya piring itu isinya adalah sayur dan buah sebagai sumber serat. Sementara setengahnya lagi dibagi, ada sepertiganya itu harusnya memenuhi kebutuhan protein, baik itu protein hewani maupun nabati. Lalu 2/3-nya lagi makanan pokok. Tadi ya bisa dari nasi atau misalnya dari umbi-umbian yang lain. Nah, tipsnya bagaimana pengolahannya? Ya sebenarnya lebih baik yang tidak mengurangi kandungan nutrisi secara banyak, secara masif ya, dibanding kita melakukan pengolahan dengan cara digoreng. Kita bisa ganti dengan yang lebih sehat seperti misalnya dikukus, direbus, panggang misalnya, atau tumis dengan sedikit minyak. Nah, tapi masalah tantangannya pada anak-anak ya. Nah, anak kan kadang seleranya juga ya, jadi suka mungkin GTM katanya kalau anak-anak, Dok. ya. Anak-anak kita bisa modifikasi secara teksturnya. Teksturnya mungkin kita bisa yang lebih lunak-lunak sedikit, sop-sopan, atau misalnya nugget tapi yang rumahan. Kita bisa olah sendiri ya dari protein hewani. Nah, batinya juga bisa kita jadi olahan nugget tersebut. Kemudian juga perkedel mungkin dengan olahan tambahan protein Homemade ya, Dok, ya, perkedel homemade. Betul. Atau misalnya finger food. Jadi kita memberikan anak ini makanannya, silakan anak bereksplorasi dengan makanan yang kita berikan. Sehingga selain dia mengetahui rasa, dia juga mengetahui teksturnya dengan tangan dia sendiri. Ya, balik lagi sebenarnya untuk anak memang tantangan ya ekstra ya, Dok. Ya, yang penting konsisten terus menerus dilakukan. Semoga anak juga bisa mengikuti kebiasaan orang tuanya dengan baik. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk Sobat RSPPN dalam pemilihan menu pangan lokal kita untuk sehari-hari. Terakhir nih, Dok, apa pesan dokter bagi masyarakat dalam rangka Hari Gizi Nasional ini, Dok? Seperti apa generasi tahun 2045 jika gizi optimal benar-benar kita terapkan sejak dini, Dokter? Oke, jadi pesan saya sederhana, gizi seimbang itu penentu masa depan. Apa yang kita makan nantinya akan menentukan generasi kita ke depannya. Nah, generasi 2045 itu diharapkan menjadi generasi yang sehat, kemudian cerdas, produktivitasnya juga tinggi, sehingga dengan gizi seimbang, pola makan yang baik, dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada saat ini, akan membentuk pribadi tersebut sehingga membentuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik, Sobat RSPPN, sudah cukup jelas penjelasan dari dokter kita hari ini. Ternyata gizi yang optimal itu merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemenuhan gizi sejak dini itu sangat penting ya, Sobat RSPPN, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa, karena sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan kualitas kesehatan di masa yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk memanfaatkan kekayaan pangan lokal kita, karena pangan lokal kita memiliki potensi besar sebagai sumber gizi yang paling optimal. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini membuka wawasan kita ya, Dok, ya, tentang pemenuhan gizi yang optimal. Baiklah, Sobat Sudirman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Dokter, atas sharing ilmunya. Semoga lebih menambah wawasan kita ya, Dok, ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa follow Instagram @rsppnsudirman.id dan like and subscribe YouTube RSPPN Sudirman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.